Ini ada orang FPI ngomong bahwa Imaduddin Usman tidak mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal dia yang sering mencaci maki Mbah Hasyim Asy'ari sebelum bab nasab ini. Dia yang mencaci maki Gus Dur. Seperti Faisal Assegaf itu mencaci maki Gus Dur, mencaci maki Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika bab nasab ini muncul, dia tenggelam. Konten-kontennya Faisal Assegaf itu semuanya nonaktifkan, dihapus karena takut orang-orang NU yang jadi kipin ini nanti marah kalau lihat Faisal Assegaf yang mencaci maki daripada Mbah Hasyim Asy'ari dan Gus Dur. Jadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu memang sesuai dengan fakta. Bagaimana gerombolan para kabib dan para jongosnya ini seringkali melakukan playing victim, memutar balikkan fakta. Ya mungkin karena tidak mau legowo, tidak mau introspeksi, mengatakan orang seenak semaunya sendiri. Ya contoh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu kan warga NU. Dulu pernah duduk di jajaran pengurus PBNU di lembaga LBM kan gitu kan. Terus ketua RMI di Banten. Dikatakan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak mengikuti Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu kan sang pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama kan begitu kan. Mereka lupa tidak ada rekam jejaknya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu mencaci maki Mbah Hasyim, mencaci maki pengurus NU, ya kan, mentahkir, menghina kiai-kiai NU, nggak pernah. Justru rekam jejaknya mereka Rizik mengatakan Gus Dur buta mata, buta hati, ya kan? Iya kan? Terus Kiai Said, Syiah, liberal, terus macam-macam. Kiai Ma'ruf Amin dikatakan hewan yang berkaki 4, ya kan? Dan termasuk Faisal Assegaf mencaci maki Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, walaupun videonya dihapus oleh mereka. Ini sebuah bukti nyata mereka itu sukanya playing victim, memutar balikkan fakta. Jadi antara kenyataan dan fakta itu diputar balikkan 180 derajat. Dari dulu sampai sekarang perilaku-perilaku mereka itu masih melekat. Makanya banyak terjadi kebunderan-kebunderan kasus. Ya contoh kasus di Pekumdan Pemalang kemarin itu kan, yang di situ itu sahabat-sahabat yang tergabung di PWLS itu sebenarnya itu tidak siap perang atau tidak didoktrin untuk mengalirkan darah, akan tetapi mereka-mereka yang menjadi jongosnya kabib lewat hasutan, lewat provokasinya, sebenarnya itu mudah dipetakan. Mereka kan sudah menyiapkan segala-galanya. Makanya banyak sekali saudara-saudara kami yang terluka lewat, kalau dianalisakan, kalau didiagnosa, itu luka hasil sabetan senjata tajam. Kan begitu kan? Akan tetapi mereka menarasikan 180 derajat berbeda. Katanya PWRS menggerutuk, terus bawa sajam dan lain sebagainya. Nah ini, dari fakta-fakta dan realita-realita seperti ini seharusnya membuka cakrawala pengetahuan kita, membuka akal waras kita, ya terlebih kepada para kibinnya kabib itu kan. Ini kan pembohongan, memutarbalikkan fakta, karena yang diomongkan itu kan berbalik arah dengan fakta yang sebenarnya. Ini kan seharusnya menyadarkan loh,
bukan malah tambah ta'assub, fanatik buta, sehingga akal warasnya itu menjadi hilang. Nah ini yang harus kita antisipasi, saudara-saudaraku. Jelas mereka itu mengajarkan kebohongan, dan ini apapun alasannya, apapun dalihnya untuk membela diri, membela kehormatan mereka yang menisbatkan dirinya sebagai cucu Nabi mungkin, sehingga menurut analisa kami melakukan tipu daya seperti itu sah-sah saja, berbohong ke sana kemari. Nah ini yang harus kita cermati bareng-bareng. Jadi kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Mereka dengan renyahnya, dengan mudahnya menuduh orang yang berseberangan dengan mereka dengan tuduhan yang sangat kecil. Nah ini kan fitnah. Mengatakan Kiai Imad itu tidak mengikuti Mbah Hashim, kan seperti itu kan. Ya sama, mereka menuduhkan kami itu PWLS yang tergabung di PWLS dengan sebutan PKI. Padahal yang teriak-teriak PKI, munculnya PKI ya mereka. Ya PKI, teriak PKI. Nah itu. Karena yang membawa ideologi PKI ke Nusantara siapa lagi? DN Al-Aidi, Muso, Barokbah, ya, Muso Al-Munawar, Sofyan Barokbah, nah, seperti itu kan. Itu marga-marga mereka. Nah ini dari fakta-fakta yang telah terjadi, realita bagaimana perilaku menyimpang yang terus-menerus dilakukan oleh mereka, ini kan seharusnya menjadi tolak ukur untuk memberikan penilaian toh. Masa orang yang isinya hidupnya habis untuk berbohong, ngibul sana ngibul sini, memutar balikkan fakta kok tetap saja diikuti. Nah ini mau jadi apa gitu lah, mau jadi apa? Sebuah pertanyaan kritis menurut kami cocok lah. Mau jadi apa? Umat ini mau jadi apa? Negara ini mau jadi apa? Kan begitu kan? Iya, makanya semenjak polemik nasab ini bergulir, ya, tidak ada satupun kabib yang mau legowo, ya kan, mau introspeksi, ya, mengatakan karena tidak bisa membuktikan sebagai cucu Nabi, legowo mengakui kalau dia itu bukan zuriyah Nabi. Tidak ada satupun, sekalipun kabib yang kemarin itu keluar-keluar malu mengaku kabib atau malu dipanggil kabib karena merasa tidak mampu, berat tanggungannya kan gitu kan. Buktinya mana? Tidak ada. Omongan hanya implisit di mulut, omongan hanya sekedar omongan, padahal rekam jejak digitalnya itu masih, dan itu bisa ditelusuri saudara-saudaraku. Terima kasih, mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua, menyadarkan umat yang kemarin-kemarin itu dibodohi terus, dikibuli terus oleh gerombolan orang-orang yang maunya itu menang sendiri, saudara-saudaraku.